kerja lapangan merupakan aktivitas berupa observasi dan orientasi yang dilakukan mahasiswa pada satu perusahaan, salah satunya di perkebunan, yang bertujuan menambah pengetahuan, pengalaman, dan gambaran kepada mahasiswa tentang bagaimana realita dunia kerja yang akan dimasuki mahasiswa setelah lulus sarjana. Lokasi yang kami pilih sebagai lokasi praktik kerja lapangan yaitu di PT PD Paya Pinang, Kelurahan Padang Hilir, Kecamatan Tebing Sai Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Hadi, NIM saya 180301038, saya minat dari ilmu tanah. Hai, saya Ahmad Fauji, NIM saya 180301047, saya dari minat ilmu tanah. Halo, namaku Hairunisa, aku dari minat ilmu tanah, NIM 180301006. Halo, namaku Elsa Veronica Pangaribuan, NIM 180301032 dari Hama Penyakit Tanaman. Perkenalkan, nama aku Desi Meriana Tarigan, NIM 180301026 dari minat agronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, melakukan praktek kerja lapangan di PT PD Paya Pinang, Kecamatan Tebing Sai Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut kegiatan kami. PT PD Paya Pinang adalah salah satu perusahaan swasta nasional pribumi yang berawal dari kebun paya pinang dengan komoditi karet. Sempat beberapa kali mengalami perubahan nama, namun setelah tanggal 10 Juli 1968 telah disahkan menjadi PT PD Paya Pinang hingga sekarang, dan saat ini sudah bertambah komoditi yang ditanam, yaitu kelapa sawit. Sebagai perusahaan perkebunan swasta, saat ini Paya Pinang Group memiliki total area 8.572,77 hektar yang tersebar di 5 kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Batu Bara, Serdang Bedagai, Asahan, dan Padang Lawas. Saat ini Paya Pinang telah memiliki 2 pabrik pengolahan hasil perkebunan yang terdiri atas pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 25 ton TBS per jam dan pabrik karet untuk pembuatan rubber smoke sheet dengan kapasitas lebih kurang 100 kg karet kering per jam. Antrian atau apel pagi yang dilakukan setiap hari kerja pada pukul 6 pagi merupakan kewajiban bagi setiap pegawai maupun karyawan. Selain untuk mendengarkan arahan pimpinan, antrian pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Antrian pagi yang dipimpin langsung oleh Bapak Asisten Abdeling. Pembibitan kelapa sawit. Setelah mengetahui sejarah singkat PD Paya Pinang, kegiatan kami selanjutnya yaitu pembibitan kelapa sawit. Sistem pembibitan kelapa sawit yang diterapkan di kebun Paya Pinang yaitu menggunakan sistem pembibitan 2 tahap atau double stage yang terdiri atas pre-nursery, biasa disebut dengan PM, dan mid-nursery atau MM. Kebutuhan bibit per hektar pada PT ini adalah 143 bibit atau 136 bibit ditambah untuk sisipan sebanyak 5%. Bahan tanam yang digunakan yaitu hasil persilangan Lura dan Pesipera Sopindo atau PT Sopin Indonesia Bangun Bandar Medan, Lura Pesipera NRS PPKS One Health Research Station Pematang Siantar, dan Lura di Kali Darimas PT Darimas Sejahtera Riau. Kegiatan awal yang kami lakukan di pre-nursery yaitu seleksi bibit kelapa sawit dengan melihat bibit yang abnormal. Selanjutnya, kegiatan pemupukan pada pre-nursery dengan pupuk rock fosfat untuk menambah ketersediaan P yang berfungsi merangsang pertumbuhan akar tanaman. Sedangkan penggunaan pupuk kimia yaitu jenis pupuk majemuk NPK yaitu NPK dengan perbandingan 15:15:6:4 untuk pre-nursery. Pupuk urea sebanyak 2 gram per liter yaitu air untuk 100 bibit dengan frekuensi seminggu sekali, dan pupuk majemuk sebanyak 2,5 gram per polybag. Selanjutnya dilakukan kegiatan di nursery yang dimulai dari transplanting.
Transplanting merupakan kegiatan memindahkan bibit pre-nursery ke mid-nursery yang telah berumur 3-4 bulan, disusut dengan jarak 90 cm x 90 cm x 90 cm dengan pola segitiga sama sisi atau yang biasa kita sebut dengan mata 5. Selanjutnya adalah pembibitan tanaman penutup tanah atau cover crop. Di sini spesies yang digunakan adalah Mucuna bracteata. Mucuna bracteata memiliki beberapa kelebihan, yaitu tumbuh lebih cepat, mempunyai biomasa yang banyak, tidak disukai ternak, toleran terhadap kekeringan, dan jarang terkena hama penyakit. Sebelum ditanam di lapangan, Mucuna terlebih dahulu dilakukan pembibitan, di mana tahapannya diawali dengan pembuatan naungan yang terbuat dari besi setinggi 2 meter dengan jarak antar tiang 3 x 3 meter. Naungannya berupa waring berwarna hitam. Selanjutnya, dilakukan seleksi pada benih Mucuna. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memilih biji yang baik dan memisahkan biji yang rusak atau tidak layak ditanam, dengan cara memisahkan biji yang keriput dan busuk untuk dibuang. Kemudian disiapkan bedengan dan bag Mucuna dengan ukuran bedengan yaitu 20 meter x 1 meter. Setiap bedengan mampu menampung 1000 baby bag. Ukuran baby bag untuk Mucuna adalah 12 cm x 7 cm. Selanjutnya, benih Mucuna yang sudah diseleksi tadi ditanam pada baby bag yang sudah tersusun di dalam bedengan dengan kedalaman lubang tanam 1-1,5 cm. Setelah ditanam, selanjutnya dilakukan pemeliharaan rutin, yaitu dilakukan berupa penyiraman dengan intensitas 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari kecuali pada hari hujan. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan selang. Pemancangan dilakukan bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Biasanya dalam 1 hektar lahan yang dipancang terdapat 134 populasi yang nantinya akan dibuat lubang tanam. Proses pemancangan diawali dengan menyiapkan kompas untuk menentukan arah mata angin, bilah bambu untuk pancang, tali kawat yang sudah ada penanda jarak tanamnya. Pelaksanaannya pertama ditancapkan kayu pada titik awal sebagai acuan, kemudian ditaruh kompas di atas kayu, arahkan kompas ke arah utara dengan titik 180. Jika sudah tepat 180 ditancapkan kayu, kemudian ditarik tali kawat lalu dilakukan pemancangan sepanjang tali pada tanda yang sudah ada. Jarak pada arah utara selatan yaitu 7,8 meter. Untuk arah timur barat ditentukan dengan titik 270 dan untuk jaraknya yaitu 9 meter. Pembuatan lubang tanam. Di Kebun Paya Pinang, pembuatan lubang tanam menggunakan hole digger. Hole digger merupakan bor yang digerakkan oleh traktor. Setelah dilakukan pemancangan, selanjutnya dilakukan pembuatan lubang tanam dengan diameter 50 cm dan kedalaman 50 cm. Selanjutnya penanaman kelapa sawit. Setelah dibuat lubang tanam, maka selanjutnya penanaman bibit kelapa sawit di lapangan sebelum ditanam. Dilakukan pemupukan dasar rock fosfat pada lubang tanam dengan dosis 0,5 kg. Penanaman bibit dari main nursery ke lapangan dilakukan saat bibit berumur 12 bulan. Namun, dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan target tanam. Penanaman Mucuna ke lapangan atau transplanting Mucuna. Transplanting Mucuna ke lapangan dilakukan ketika Mucuna berumur 21-30 hari. Sebelum ditanam, terlebih dahulu dibuat lubang tanam dengan ukuran 1 mata cangkul. Bibit yang telah di lapangan ditanam beserta polybagnya dengan terlebih dahulu dipotong bagian bawahnya untuk jalur berkembang akarnya dan tanah yang berada di dalam polybag tidak pecah. Dengan demikian, titik cekaman tanaman dapat dikurangi. Begitu juga dengan angka kematian pindah tanam juga dapat ditekan. Penyemprotan herbisida, pemeliharaan piringan, gawangan, dan pasar pikul merupakan kegiatan pengendalian tanaman pengganggu atau gulma yang telah tumbuh melebihi batas toleransinya, di mana dalam hal ini akan mengganggu proses kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman. Untuk pengendalian gulma dilaksanakan dengan rotasi 3 kali dalam sebulan. Penyemprotan dilakukan untuk mengendalikan gulma yang berada di piringan tanaman, gawangan, dan pasar pikul.
Jenis herbisida yang digunakan adalah herbisida sistematik merek dagang Sterin dengan bahan aktif yang terkandung di dalamnya yaitu fluorophivir methylheptyl ester 250 gram per liter dan ditambah bahan perekat. Dalam pelaksanaannya, alat yang digunakan untuk penyemprotan yaitu jenis Knapsack Solo dengan dosis penyemprotan 200 cc per 15 liter air untuk 1 hektar. Pengendalian Oryctes. Pengendalian Oryctes di kebun paya pinang dilakukan secara kimia, yaitu menggunakan insektisida berbahan aktif sipermetrin, merek dagang Royal Super, dengan konsentrasi 0,5%, dan ditambah bahan perekat berbahan aktif alkylaryl polyglycol ether, merek dagangnya Spreader, dengan konsentrasi 0,005%. Dosis yang digunakan yaitu 70 cc sipermetrin ditambah 7 cc bahan perekat yang dimasukkan ke dalam 14 liter air. Pengaplikasian dengan cara menyemprotkan larutan insektisida sebanyak lebih kurang 200 cc per pokok atau 1 cap solo sprayer untuk 50-70 pokok dengan menggunakan nozzle cone. Penyemprotan dilakukan pada pucuk tanaman sehingga larutan insektisida tersebut dapat mengalir turun ke pupus kelapa sawit. Hal ini dilakukan karena hama Oryctes umumnya menyerang dan bersarang pada pupus tanaman kelapa sawit. Adapun rotasi penyemprotan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk umur tanaman kurang dari 6 bulan, rotasi penyemprotannya 1 minggu sekali. Untuk tanaman 6-12 bulan, rotasinya 10 hari sekali. Untuk umur tanaman 12-24 bulan, rotasi penyemprotan 2 minggu sekali. Dan untuk umur tanaman lebih dari 25 bulan, yaitu 1 bulan sekali. Selain secara kimia, pengendalian Oryctes juga secara manual, yaitu dengan menggunakan jaring yang diletakkan mengelilingi pangkal batang pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Pemupukan. Sebelum dilakukan pemupukan majemuk dengan pupuk NPK, terlebih dahulu dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk dolomit. Tujuan dari pemberian pupuk dolomit untuk menetralisir kandungan tanah dan memudahkan akar tanaman untuk mengikat unsur hara serta membantu produktivitas tanaman. Kapur dolomit ini dapat menyuburkan tanah karena mengandung magnesium sebagai unsur hara. Pemupukan dolomit dilakukan dengan cara ditabur melingkar pada piringan dengan dosis 1,5 kg per pohon dengan rotasi 2 kali setahun. Pemanenan. Sebelum dilakukan pemanenan, ada hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, mulai dari menentukan angka panen. Angka panen merupakan tempat atau lokasi tenaga kerja dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian menentukan angka kerapatan panen yang bertujuan untuk dapat menentukan jumlah produksi yang akan dipanen. Menentukan jumlah tenaga kerja pemanen dan untuk menentukan jumlah truk pengangkutnya. Selanjutnya, pemanenan dapat dilakukan dengan melihat fraksi buah, apakah fraksi 00, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, alat yang digunakan untuk pemanenan adalah egrek, gancu, kampak, peek atau angkong, dan dodos, serta dilengkapi dengan APD yang lengkap. Pengangkutan. TBS yang dipanen harus diangkut sampai ke pabrik kelapa sawit pada hari itu juga. TBS di TPH dinaikkan ke truk oleh pekerja dengan menggunakan alat tojok, lalu diangkut ke pabrik. Pabrik kelapa sawit. Pengolahan tandan buah segar atau TBS dilakukan di PT Sumber Sawit Makmur yang terletak di Lautador, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Palm oil yang kapasitas 25 ton per jam di PT Sumber Sawit Makmur hanya mengolah fresh fruit dari perkebunan sendiri, perkebunan pihak kedua, dan perkebunan pihak ketiga. On-food yang dihasilkan dari PT Sumber Sawit Makmur Lautador ini adalah crude palm oil atau sering dikenal dengan sebutan CVO dan inti kernel. Sebelum menjadi CVO, kelapa sawit harus melalui beberapa proses di stasiun-stasiun, yaitu stasiun jembatan timbang, stasiun loading rem, stasiun lori, stasiun sterilizer atau perebusan, stasiun roasting crane, stasiun tracing dan press, stasiun kernel, dan stasiun klarifikasi atau pemurnian, serta stasiun stroke, tank atau tangki timbun, sampai pengisian CVO ke dalam truk tangki. Pengelolaan limbah. Selama proses di kelapa sawit akan menghasilkan limbah. Nah, limbah ini
Agar tidak mencemari lingkungan, harus dilakukan penanganan. Ada serangkaian penanganan yang dilakukan pada limbah, yaitu dimasukkan ke kolam-kolam yang memiliki fungsi berbeda-beda. Mulai dari part pit untuk mengambil kadar minyak yang masih dapat diambil. Selanjutnya limbah dilewatkan lagi melalui kolam-kolam yang dipasang secara seri, di mana limbah masuk dari bak yang satu ke bak berikutnya dengan aliran secara overflow. Kemudian masuk ke kolam 1-3 untuk mengurangi kadar minyak. Lalu masuk ke kondisi anaerobik kolam 4-7. Nah, pada kolam 4 dan 5 diberi perlakuan pemberian bakteri untuk mengurangi polutan. Nah, selanjutnya masuk ke kolam 9 untuk sedimentasi. Analisis laboratorium. Peran laboratorium pada pabrik kelapa sawit sangatlah penting, baik untuk mengetahui mutu produksi ataupun kehilangan mutu produksi selama proses berlangsung. Adapun contoh diperiksa atau dihitung dalam persen saat berada di laboratorium adalah kadar ALB atau asam lemak bebas dan kadar air yang terdapat pada minyak kasar atau CVO yang berada di tangki timbun. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui berapa persen ALB dan kadar minyak yang terkandung, sehingga nantinya disesuaikan untuk memenuhi standar penjualan dan pengiriman CVO yang telah ditetapkan. Sekian kegiatan praktik kerja lapangan kami dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada PT PD Paya Pinang telah menerima kami. Pertanian Satu, BPG maju, maju, maju.